dengan imajinasi mereka, imajinasi nalar liar dan intuisi subjektif mereka gitu loh, ngerti nggak? Wa huwa kama tara manhajun la yamlik akhiran. Ini metode yang nggak punya apa kata beliau? Mahma jamma' minal udda wal wathaq illa sabilan wahidan wa huwa sabilul istintaj al-fikri bil ghaibil mujarrad. Jadi kata beliau ini metode keilmuan yang nggak punya apa-apa, nggak punya landasan keilmuan apa-apa, kecuali apa? Hanya penarikan kesimpulan saja yang berbasis pada penyeleksian data yang tidak jelas metode verifikasinya itu, gitu loh, ngerti nggak? Wa makanal istintaj al mujarrad anit tajribah. Istilah mujarrad itu artinya apa? Kesimpulan. Istilah itu artinya kesimpulan ya, penarikan kesimpulan. Mujarrad itu artinya yang terlepas. Maksudnya penarikan kesimpulan yang terlepas atau terbebas dari metode keilmuan yang sahih, ngerti nggak? Cuma narik kesimpulan aja, narik kesimpulan, tapi metodenya nggak jelas gitu maksudnya, paham nggak? Nah, yang beginian ini kata beliau, wa makan istintaj al mujarrad anit tajribah wal musyahadah wal istiqra'at tam wa riwayah shadiqah illa radifal waham wa syakki awil dhannil al mutaqalqil ad-dhaif. Ya kalau orang cuma narik kesimpulan doang gitu loh. Ini sama aja dengan ilusi sebenarnya kan? Sama aja dengan keraguan. Nggak ada sifat yang meyakinkan dengan metode ini. Sekarang misalnya kalau Anda di hadapan kita ada 30 kitab sumber muslim ya. Kita pengen bicara tentang Islam, tentang Al-Quran misalnya, atau tentang sejarah Islam misalnya. Terus kita comot satu persatu dari kitab-kitab ini, kita mainkan nalar liar kita untuk menarik kesimpulan-kesimpulan tertentu tanpa adanya basis atau metode verifikasi yang sahih terkait riwayat-riwayat itu. Pertanyaannya kemudian, kesimpulan ini meyakinkan atau enggak? Enggak ada, karena dasarnya sendiri enggak meyakinkan, paham enggak? Landasannya itu enggak jelas gitu loh. Jadi misalnya dulu saya pernah ngutip pandangan yang Ibnu Siri itu kan, kalau sejarah itu katanya harus berbasis pada sumber yang sezaman. Masih ingat dulu? Sezaman? Ya kita sepakat, oke. So what? Setelah itu apa? Kalau sudah sezaman kenapa? Apakah kesezamanan itu menjadi alasan kesahihan? Menjadi satu-satunya alasan kesahihan? Hanya karena sezaman kemudian dia sahih begitu? Ya belum tentu. Kalau dia ditulis oleh orang yang tidak terpercaya, bukankah ketika itu kita akan meragukan? Kalau yang nulisnya ini nggak terbukti siapa orangnya, bisakah kita yakin dengan bukti itu? Anda misalnya pengen mengkaji sejarah tahun 1760. Terbuktilah di sana ada peninggalan prasasti, di sana tertulis tulisan tertentu, oke? Itu yang kita lihat itu, tulisannya, kalaupun ada gambarnya gitu, termaktub ini tulisan sezaman pada tahun 1760 Masehi, menyangkut peristiwa fulan. Terjadilah peristiwa gelombang banjir besar misalnya. Jumlah korbannya adalah 600 orang. Dari bukti tertulis ini, oke? Pertanyaannya adalah, dengan kenyataan dia sezaman itu, apakah otomatis informasi ini 100% sahih? Itu masih zonni atau qot'i itu? Itu masih zonni. Jadi orang-orang yang suka bilang, mana itu Anda percaya dengan Nabi fulan, mana bukti arkeologisnya? Nabi Sulaiman, Nabi Hud, Soleh itu mana itu? Bukti arkeologisnya? Itu gak harus. Bukti arkeologis itu, hatta kalaupun ada, dia meyakinkan atau enggak? Tidak meyakinkan. Itu yang diakui sama para arkeolog. Saya baca di bukunya Sami Amiri, itu bagus ya. Al-Wujud At-Tarikhi lil Anbiya, sekitar 600-an halaman segini. Itu buku bagus. Saya udah baca tapi belum sempat hatam. Udah keburu di Indonesia, udah dikirim ke Indonesia. Al-Wujud At-Tarikhi lil Anbiya. Oh, itu buku bagus. Itulah metode orang barat. Bener gak sih ada orang barat kayak gitu? Bener. Ada, orang barat kayak gitu ada. Ini didikannya. Iya bener. Didikan orang barat dia ini nih. Orang barat tulen. Juru bicara orientalis paling fasih di Indonesia dia ini. Dengerin. Dia itu ketika bicara tentang sejarah hidup Nabi, tanggal lahir Nabi. Ya. Kan ulama muslim berselisih ya, kita sepakat ya. Nabi itu lahir tanggal berapa Rabiul Awal sih? Ada yang bilang 8, ada yang bilang 12, ada yang bilang 11 gitu kan. Dengerin. Sekarang saya kalau baca itu suka pengen ketawa ya gitu loh. Kok ada orang begini ya? Tapi itulah kalau belajar agama,
kepada orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Tuhan tuh ya begitu kira-kira lah. Iya kan? Gak pernah mandi junub, gak pernah sujud, megang Quran, bicara Quran mengatakan dan diterima aja gitu loh. Itu dia gimana Quran aduh gimana gitu ya cara orang zaman sekarang itu. Oke lah kita nggak bicara soal itu, tapi mereka itu kan nggak paham dengan cara-cara metode orang Islam sendiri gitu loh. Bukan masalah soal sujud atau enggak. Jadi tentang sejarah hidup Nabi Muhammad misalnya dia bilang, kalau yang dia sama ketika dia mengoreksi surat Al-Kafirun juga begitu. Basisnya itu, jadi yang dia bilang harusnya bunyinya itu bukan la a'budu ma ta'budun, tapi la a'budu ma ta'budun. Astagfirullahaladzim. Itu pengujian historis katanya, dia ambil data-data dari orientalis itu penemuan alif, katanya alif itu baru dimunculkan belakangan. Karena alif itu dimunculkan belakangan. Oke, kita baca aja surat Al-Kafirun dulu ya. Dengerin nih. Itulah cara orang barat mengkaji, menggunakan nalar liar, khoyal. Manhaj khoyali lah kita katakan gitu ya. Bukan manhaj istirdadi, manhaj khoyali itu. Nah ini tadi yang saya pengen cari, Muhammad historis. Kenapa dia munculkan istilah Muhammad historis itu? Karena orang barat itu sampai sekarang masih mempertanyakan Yesus historis. Karena nggak punya data sejarah yang valid tentang Yesus itu kayak gimana hidupnya gitu loh, ngerti nggak? Nggak ada, mereka itu punya riwayat bersanad yang mengisahkan tentang sejarah hidup Yesus itu. Makanya dicari-cari mana yang Yesus yang historis itu gimana, nggak jadi Trinitas apa enggak sih sebenarnya gitu loh kira-kira. Hidupnya kayak gimana? Yang kayak begitu pengen ditarik-tarik ke dunia Islam gitu loh. Kalau begitu kita cari juga Muhammad historis. Lo nyari Muhammad historis itu, seruangan ini mau bicara kitab sirah ya, seruangan ini dijadiin kitab sirah cukup nggak kira-kira gitu? Subhanallah kan orang-orang Islam kan, Anda kayak kurang kerjaan kan, Ono bilang Yesus historis, ini Muhammad historis, kita cari yuk katanya. Loh Anda sudah terbelakang kalau gitu. Orang-orang Islam sudah sejak zaman dulu memverifikasi kan riwayat-riwayat tentang sirah Nabi itu. Oke. Ini bukan sejarah hidup Nabi. Lihat nih, ketika dia bicara biografi Nabi antara mitos dan kenyataan. Enggak, jadi lihat aja cara dia mengkaji. Jadi dia bilang ada Muhammad yang diidealkan, ada Muhammad historis. Muhammad yang kamu kenal di kitab-kitab sirah itu Muhammad yang diidealkan, yang diagung-agungkan. Itu riwayat itu muncul belakangan tuh, buatan orang-orang Islam doang itu kayak gitu tuh. Bukan sesuatu yang fakta terjadi secara historis gitu, ngerti gak? Nah, Muhammad historis itu kayak gimana? Dia cari-cari dengan nalar liarnya. Gimana caranya munculkan Muhammad historis itu? Dengerin. Jadi kita akan melihat ada banyak sekali mujizat hissiyah ya. Mujizat indrawi yang disebutkan kepada Rasulullah itu kan banyak sekali kan. Nah, sekarang lihat cara dia bagaimana mengingkari mujizat hissiyah itu. Dengan metode khoyalinya itu. Nah. Di Quran itu, nih lihat nih. Sebagian sarjana modern meyakini ada dua lapis narasi dalam literatur sirah, bagian yang otentik dan bagian yang bersifat mitos belaka. Fine, kita akui. Memang ada di kitab-kitab sirah itu yang doif, yang maudhu bahkan, ya kan? Kita sepakati, oke. Pertanyaannya metode Anda gimana gitu loh membedakan itu? Enggak punya. Dan gambaran tentang Nabi yang begitu ideal adalah bagian dari yang terakhir itu. Nabi Muhammad yang dibilang wajhu kal qamar. Ya kan? Tawi apa namanya? Gimana tuh dalam Syama'il Muhammadiyah itu? Lam yakun bitawil gimana?
wala bil qasir. Terus rambutnya ya laisa bil ja'dil qatat wala bis sabt gitu kan. Karena ja'dan rajilan. Kemudian riwayat-riwayat yang mengidealisasi itu mitos. Bagian dari yang kedua yang mitos itu. Nah, ini sekujur tubuhnya dia yang ini nih, sekujur pembahasan dia, gak ada satupun yang membuktikan nih riwayat ada di sahih begini, tapi saya buktikan dengan penelitian ilmu riwayat ini terbukti dhaif. Gak ada. Hanya bersama apa? Nalar liarnya aja. Lihat bagaimana cara dia mengistintaj atau melahirkan kesimpulan semacam itu. Pada saat yang sama, jadi ada seorang sarjana barat mereka ingin merekonstruksi Muhammad historis itu. Nih. Begini dia kira-kira begini kalau saya jelaskan. Di Quran itu kan memang bukan nggak ada. Sedikit sekali kan penggambaran tentang mukjizat indrawi Nabi itu, ya enggak? Isra Mi'raj, terbelahnya bulan, apalagi coba. Nah, jadi kenyataan bahwa Quran itu sedikit menyinggung tentang mukjizat indrawi, ditarik kesimpulan atau dijadikan landasan untuk menarik kesimpulan bahwa kalau begitu mukjizat indrawi yang cenderung mengidealkan Nabi itu buatan orang Islam belakangan aja, dibuat-buat aja. Karena Quran sendiri nggak menjelaskan itu, ngerti nggak? Paham nggak maksudnya? Itu kan murni metode khoyali itu begitu kan? Dia mengira-ngira nih Quran tuh nggak banyak loh bicara begituan. Gak banyak bicara tentang infijar al-ma' baini yadi asabi, ya kan? Gak banyak bicara tentang misalnya ketika Nabi itu mengenyangkan satu pasukan dengan makanan yang sedikit. Gak banyak. Itu kan gak dijadikan dalam Quran nih. Itu dijadikan alasan. Berarti kalau gitu buatan hadis ini kira-kira buatan orang Islam nih. Ngerti gak? Kayak gitu. Gak ada metode yang jelas. Terus pertanyaan sederhananya begini. Kalau sesuatu tidak dibicarakan oleh Quran atau sedikit dibicarakan oleh Quran, apakah artinya sesuatu itu tidak ada? Gak mesti kan? Kita sendiri bilang gak mesti kan? Kok dia bisa gitu ya? Ngerti ya? Gitu ya? Hasilnya memang tampak jelas bahwa Al-Quran lebih menekankan aspek kemanusiaan Nabi, sementara literatur sirah menggambarkan Nabi sebagai manusia super. Atau bahkan lebih dari sekedar Nabi. Ketika membaca ayat-ayat Mekah tanpa bantuan tafsir, trot begini sampai ujung-ujungnya. Nah, lihat kesimpulannya. Nih, tahu kan yang ayat iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Kan bagi sebagian mufassir itu insyaqqal qamar pada zaman Nabi, mukjizat Nabi kan? Insyaqqal qamar itu. Kalaupun dia tidak sepakat dengan kesimpulan bahwa insyaqqal qamar itu mukjizat Nabi, harusnya kan dengan metode kan? Dibangun premis tertentu untuk saya pada kesimpulan ini kesimpulannya salah. Kalau dia nggak begitu lihatnya. Karena itu terbelahnya bulan dapat dipahami sebagai peristiwa alami gerhana bulan yang dapat dipastikan sudah terjadi berulang kali di Mekah. Jadi insyiqaqul qamar itu sudah terjadi, itu cuma terbelahnya bulan itu peristiwa biasa aja, bukan sesuatu yang mukjizat yang luar biasa. Jikapun harus diartikan sebagai peristiwa luar biasa, barangkali kan, kayak gitu tuh mainkan nalar liar. Barangkali pengamatan tentang insyaqqa dalam ayat ini akan membantu kita memahami apa yang maksud terbelahnya bulan. Disebutkan di sini kesimpulan yang dapat kita tarik dari insyaqqa ini bahwa peristiwa terbelahnya bulan sebagaimana juga terbelahnya langit merupakan peristiwa eskatologis. Eskatologis artinya peristiwa yang akan datang nanti sebelum menjelang hari kiamat. Bukan peristiwa yang sudah terjadi di zaman Nabi. Peristiwa eskatologis dan bukan peristiwa historis yang terjadi. Jadi itu enggak historis. Apakah dia mendatangkan riwayat-riwayat? Kan ada riwayat-riwayat kan dalam kitab-kitab Muslim membantah riwayat itu? Tidak, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Termasuk ketika Nabi dibelah dadanya. Itu katanya kontradiktif. Sama, di sini sekujur tubuh tuh nggak ada. Tidak ada satupun. Kemudian yang peristiwa apa ya? Yang sejarah hidup Nabi yang apa? Nabi dikatakan lahir tanggal Nabi diutus pada usia 40. Nabi diusia 40. Itu beneran terjadi secara historis begitu? Atau jangan-jangan itu hanyalah sesuatu yang diidealisasikan oleh orang-orang Islam. Karena angka 40 ini punya rahasia kan? Angka 40 ini sering diidentikan dengan kematangan, ya enggak? Apakah
usia Nabi itu benar-benar 40, itu kan peristiwa yang historis bagi dia. Karena itu tuh bisa jadi hanya dimunculkan sebagai karangan-karangan orang Islam supaya Nabi yang diutus sebagai Nabi itu diutus sebagai Nabi pada usia kematangannya gitu, ngerti gak? Tapi dia nggak memverifikasi riwayat-riwayat yang mengatakan 40 ini doif dengan ilmu riwayat itu sendiri, ngerti gak? Itulah namanya manhaj. Itu metode orang Barat tuh begitu kira-kira. Termasuk ketika dia bicara sejarah Al-Quran. Di sini ada bicara sejarah Al-Quran. Nih, dia sejarah Al-Quran. Jadi kalau pengen dia mempertanyakan Quran itu otentik atau tidak, apa rujukannya? Rujukannya adalah riwayat-riwayat yang termaktub dalam kitab-kitab Muslim sendiri. Cuma riwayat-riwayat yang ahad, yang belum tentu sahih gitu loh. Tuh, sudah tandain. Nih dengerin. Setelah mengutip riwayat yang ahad itu, padahal kan nggak bisa riwayat ahad itu menggugurkan mutawatir kan? Riwayat-riwayat yang kontradiktif, nanya kontradiksi aja dia nggak bakal tahu kayaknya. Apa hukum kontradiksi? Kapan suatu riwayat itu dikatakan kontradiktif? Kapan coba? Ada 8 syarat kan? Harus menyatu dalam maudhu, mahmul, zaman, makan, idhofa, syarat, al-quwah wal fi'al, al-qawl wal juzwa, ya kan? Ikhtilaf, al-ijab was salab dan lain-lain. Itu tuh nggak sesederhana itu. Orang Barat itu ketika mengatakan ini kontradiktif dengan ini, dalam bayangan mereka itu bertentangan aja secara lahiriah gitu loh, ngerti nggak? Nggak paham hukum kontradiksi itu sendiri apa? Iya, dan dia sering mengutip itu. Dengerin, riwayat-riwayat yang kontradiktif dan tidak konsisten, sebagaimana didiskusikan di atas di sini nih, dapat dijadikan alasan. Jadi bagaimana dapat dijadikan alasan untuk mempertanyakan adanya kesepakatan bulat atau mutawatir. Siapa yang bilang mutawatir itu kesepakatan bulat? Ada ulama muslim yang mendefinisikan mutawatir itu kesepakatan bulat? Nggak ada yang berselisih sama sekali gitu. Mutawatir itu definisi bukan begitu. Mutawatir itu artinya riwayat disampaikan oleh orang banyak. Ada yang berselisih nggak? Ada yang berselisih nggak? Ada yang berselisih. Cuman yang berselisih ini nggak bisa mengalahkan yang banyak ini, ngerti nggak? Itu berapa orang nih? 30 orang katakan ya. 30 orang bilang sama saya, hari ini nggak ada buka di Al-Azhar. Dari mana infonya? Antum melihat sumbernya sama di internet. Al-Azhar di safhah resmiahnya mengatakan hari ini tidak ada kegiatan buka bersama. 30 orang bilang begitu. Keluarlah sudah, datang 2 orang. Ustaz, hari ini ada buka di Azhar. Kemutawatiran 30 orang ini apakah tergugurkan dengan 2 orang yang menyelisih tadi? Jadi mutawatir itu bukan kesepakatan bulat, kesepakatan orang banyak. Kita nggak menafikan ada riwayat-riwayat ahad itu yang mengatakan ada sebagian Quran yang hilang dan seterusnya. Cuman itu riwayat ahad yang nggak bisa menggugurkan riwayat mutawatir, ngerti nggak? Memahami mutawatir aja dia udah salah gitu loh. Gimana Anda bisa mempertanyakan keautentikan Quran? Bisa jadi riwayat-riwayat yang tadi itu bisa dijadikan alasan gitu, untuk mengingkari kesepakatan bulat mengenai proses transmisi Al-Quran hingga sampai kepada kita sekarang. Tentu saja pandangan yang menegaskan bahwa Al-Quran ditransmisikan secara mutawatir itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan kesahihan kitab suci yang kita miliki sekarang. Itu sengaja orang Islam bilang mutawatir supaya ini terjamin sahih. Bukan sesuatu yang benar-benar ada dalam sejarah gitu, ngerti nggak? Apa itu coba landasannya? Apa coba landasannya itu? Nih, landasannya ini nih. Mujarrad khayal. Itu kira-kira begitu orang Barat. Itu orang Barat begitu. Ada bukunya Stephen Schumacher, kemudian buku-bukunya yang kemarin saya kutip itu yang doktorat di Oxford, di Harvard. Itu sama begitu. Dia ngutip-ngutip riwayat betul, cuman nggak ada metodenya. Meyakinkan atau enggak? Boro-boro meyakinkan ya. Yang ada bikin buat kita ragu. Saya kira gitu ya. Kira-kira gambaran besarnya gitu. Jadi di antara kelemahan orang Barat dalam metode verifikasi riwayat itu nggak ada metodologi yang jelas, yang baku, yang jadi kesepakatan bersama. Sementara orang Islam nggak begitu. Ada metodenya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, saya lanjutin baca. Untuk sementara ini ada pertanyaan? Kan tadi ada cara dia tuh mengatakan bahwasanya klaim dia
ditemukan jauh-jauh hari. Cuman dia di dalam surat Al-Kafirun itu sendiri banyak alifnya, tapi dia hilangin cuma satu. Iya. Kenapa coba alasan dia? Ini dengerin ya. Cara manhaj seorang mufassir ini cara tafsirannya beda. Jadi kalau ada yang gak sesuai dengan otak dia, dibuang aja alifnya nggak apa-apa. Nih lihat nih. Ya, itu membuktikan bahwa basis penelitiannya hanya sebatas hayalan aja. Namun demikian, nih setelah dikutip surat Al-Kafirun ini, pesan toleransi Al-Quran dalam ayat terakhir itu yang ini nih, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini pesan toleransi kan? Tidak begitu terkesan karena dalam 5 ayat sebelumnya terdapat penegasian terhadap Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Karena ayat-ayat sebelumnya mengatakan la a'budu ma ta'budun, saya enggak menyembah Tuhan kalian. Itu kata dia enggak toleran. Paham enggak? Itu bertentangan dengan pesan toleransi ayat yang terakhir. Padahal enggak ada hubungan kan? Kita nggak nyembah Tuhan orang lain, kita bisa toleran kan? Ya sangat bisa lah. Sepanjang sejarah orang Muslim punya keyakinan begini sebelum dia ngerubah surat Al-Kafirun kan? Toleransi jalan-jalan aja tuh. Ya kan? Dia bagi dia ada pertentangan itu. Ini nggak toleran nih. Ayat terakhir toleran nih. Yang sebelum itu nggak toleran loh. Dia mainkan realnya. Dengan kata lain, ayat terakhir bersikap toleran, tetapi ayat-ayat sebelumnya tidak toleran. La abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma abud wala antum abiduna ma abud wala antum abiduna ma abattum wala antum lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin dengan ayat sebelum itu enggak toleran, enggak matching. Apa coba landasannya? Ya itu tadi. Nah, kemudian barangkali kan. Namanya juga barangkali. Barangkali kesan kontradiksi. Dari mana Anda mengatakan kontradiksi itu? Dia menetapkan ada kontradiksi dalam Quran. Walau kana min indi ghairil lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya bukan dari Tuhan, ini udah banyak pertentangannya. Dia mengatakan ada kontradiksi. Ini kontradiksinya ini. Ini toleran, ini nggak toleran. Yang ayat Quran gitu kira-kira. Ayat terakhir saya toleran. Barangkali kesan kontradiksi akan hilang apabila kita membaca la dalam ayat 2 hingga 5 sebagai alif zaidah. Alif zaidah. Dengan kata lain, la di situ dibaca pendek, yang berarti penekanan. Bukan penegasian. Lebih jelasnya surat Al-Kafirun ini dapat diterjemahkan sebagai berikut ya, hasil revisi dia. Revisi surat Al-Kafirun. Apa riwayat apa? Riwayat Hafs an Asim, apa riwayat Ibnu Katsir, riwayat siapa lagi? Imah Qurra itu. Riwayat siapa ini? Riwayat Munim Siri min Jamiat Notre Dame ya, dari Amerika. Katakanlah hai orang-orang kafir, sebenarnya aku menyembah tuh, ini dirubah semuanya dirubah. Karena sebagai orang kafir, sebenarnya aku menyembah apa yang kamu sembah. Jadi la'abudu yang pertama itu jadi la'abudu. Sungguh aku menyembah apa yang kalian sembah. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau orang kafir menyembah berhala, kita harus menyembah berhala. Baru bisa dikatakan toleran. Justru karena adanya la'abudu itu muncul bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau sama, tuh alih-alih dia menjebak atau menghilangkan kontradiksi, dia kontradiksi dengan dirinya sendiri kan? Ya iya kan, kalau seandainya kita a'budu ma ta'budu, antum ta'budu ma'budu aidan. Khalas idan la yujadi khilaf fid din. Enggak ada lakum dinukum waliyadin lagi, dinuna wahid. Iya enggak? Kontradiksi kan pada akhirnya, ya enggak? Subhanallah, mukjizat Al-Qur'an itu begitu, dibuang satu huruf mempermalukan orang yang membuang itu, ya kan? Benar, Quran itu enggak bisa dirubah begitu. Dirubah satu huruf tuh langsung maknanya fasid, sekacau-kacaunya, satu huruf padahal. Padahal dia ingin menghindari kontradiksi kan? Loh, kalau dia buang alif itu, itulah kontradiksi yang nyata gitu loh. Kok bisa Anda mengatakan Tuhannya sama, aku menyembah kamu yang kamu sembah, kamu menyembah aku yang aku sembah, tapi di akhir mengatakan lakum dinukum waliyadin. Lah, kan agama kita sama. Ya enggak? Itulah toleran. Jadi aku menyembah yang kamu sembah dan kamu juga penyembah apa yang aku sembah, dan aku penyembah apa yang kamu sembah. Jadi dihilangin alifnya tuh. Itulah toleransi yang sejati. Walaupun kita sebenarnya menyembah Tuhan yang sama, tapi silahkan Anda mengimani Anda dan aku mengimani agamaku. Kenapa dia menghilangkan alif itu? Karena ada ayat yang lain, ayat di surat yang lain yang bilang begini. Nih, lihat nih. Cara dia baca Quran itu begini. Dalam surat Al-Ankabut ayat 46, kaum muslim diperintahkan untuk tidak mendebat ahli kitab. Ingat, ini ahli kitab. Ini orang kafir kan? Ya enggak? Tapi katakanlah sama-sama ahli kitab dengan kafir sama, oke?
kecuali dengan cara yang terbaik, dan diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka, ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kami dan Tuhan kalian itu satu. Ini kan ada ayat bilang begini. Sementara surat Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun. Aku enggak menyembah apa yang kalian sembah. Kontradiksi dong. Biar terlihat matching, dibuang alifnya. Kemudian biar sama, ilahuna wa ilahukum wahid. Jadi kita buang alifnya, kemudian selaraslah Quran itu. Ini bunyi ayatnya. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt wa la tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Kita diperintahkan kepada orang ahli kitab mengatakan, bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum. Lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Saya mau nanya begini. Anggap kita bilang sama orang Kristen, Tuhan kita ini dengan Tuhan kalian satu. Dalam arti Tuhan yang menciptakan saya dan kamu itu satu. Bisa nggak kita mananya begitu? Kan nggak berarti kalau Tuhan yang satu, otomatis yang kita sembah sama, ya nggak? Kita bilang nih sama orang Kristen, ingat Tuhan kita satu loh ya. Tuhan yang menciptakan kita, yang memberi kita hidup, yang bisa menuntun kita ke dalam jalan hidayah, itu satu. Kamu bilangnya tiga. Bertentangan nggak dengan surah Al-Kafirun yang mengatakan, saya nggak menyembah apa yang kalian, bertentangan apa enggak? Dia mengira bahwa ilahuna wa ilahukum wahid itu artinya bentuk afirmasi atau pengakuan Quran bahwa Tuhannya orang kafir itu sama dengan kita, bahwa itu satu gitu loh, ngerti nggak? Sama dengan satu itu beda. Sama dengan satu itu beda ya, paham nggak? Nggak berarti kalau Tuhan yang menciptakan kita satu, otomatis yang kita sembah dengan mereka itu sama gitu, ngerti nggak? Paham nggak Ika? Paham nggak? Sesederhana itu mematahkan ya kan? Nggak berarti kalau saya Quran mengatakan ilahuna wa ilahukum, memang ilahuna wa ilahukum wahid. Kita mengatakan begitu sama orang Kristen. Masalahnya orang Kristen bilang Tuhannya tiga. Ya kan? Tuhannya satu bukan tiga. Apa pertentangan dari surat Al-Kafirun yang bilang la abudu ma ta'budun wa la antum abuduna ma a'bud dan seterusnya? Jelas ya? Kayak gitu tuh. Kayak gitulah bentuk imajinasi liar. Wah, ada kufrun. Ada kufrun sharih. Mengingkari satu huruf Quran itu kufrun sharih. Apakah orangnya kafir? Saya nggak mengkafirkan orangnya. Tapi pemikiran semacam ini kekufuran. Ya. Mengingkari satu huruf Quran itu kecuali kalau kita punya bacaan berbeda ini ada salahnya dari Nabi. Itu lain cerita kan, masuk ilmu qiraat ya enggak? Qiraat yang berbeda itu. Jadi kalau nanya sama orang Kristen bilang, "Kok bisa Anda mengatakan Quran otentik padahal bacaannya beda-beda?" Memang bacaannya beda-beda dari dulu juga. Sebagai bentuk pemudahan kepada umatnya Rasulullah dimunculkan bacaan yang berbeda itu. Cuman bacaan berbeda ini semuanya harus ada sandaran sanadnya. Fulan ke imam fulan, ke tabi'in, sahabat, ke nabi gitu loh. Nah, ini bacaannya dari mana? Bacanya dari mana? Kayak gitu ya. Kita nggak mengingkari ada bacaan Maliki Yaumiddin kan? Maliki Yaumiddin kan? Iya itu ada gitu, tapi itu riwayat mutawatir. Lah ini riwayat apa? Ahad enggak? Riwayat dolalun iya. Riwayat kafirun iya. Ini pembacaan surat Al-Kafirun yang menjadikan pembacanya kafir. Iya benar kan? Ini versi surat Al-Kafirun yang kalau Anda baca Anda jadi kafir otomatis. Karena Anda menyembah Tuhan orang lain, orang kafir yang berbeda dengan Anda. Mereka menyembah sapi, Anda harus menyembah sapi. Dan itu kekufuran. Mereka menyembah Tuhan, menyembah manusia, Anda menyembah manusia. Itu kekufuran kan? Kalau Anda ikuti cara pembacaan dia, Anda jadi orang kafir beneran loh. Surat Al-Kafir menjadikan bacanya kafir. Waliyahzubillah. Kayak gitulah kira-kira ya. Nah, kenapa bagi orang barat ini bisa diterima kayak begini? Karena orang barat itu mereka itu memisahkan antara apa yang disebut dengan kajian ilmiah dengan soal itu soal faith Anda aja. Mengatakan Quran otentik itu soal faith aja, soal keimanan Anda aja. Orang bilang begini, bagi mereka itu sah-sah aja. Sambil membayangkan orang Timur Tengah yang kalau mengkritik habis yang beginian itu orangnya dogmatis gitu, ngerti nggak? Padahal dia yang bodoh. Kayak gitulah kira-kira ya. Nazubillah min zalik. Itu banyak, saya jumpai banyak. Saya udah baca bukunya, ada buku dia yang baru, ada konstitusi Islam historis sama kayak gitu juga.
yang namanya kelihatannya lebih paham terhadap kayak alif zaidah itu untuk tuasis tuakid makna alif zaidah nggak tuasis makna nggak tuasis makna baru tapi tuakid makna. Kenapa sih hal-hal kayak gitu malah orang-orang luar malah lebih menekankan dan paham ketimbang ya mungkin refleksi buat kita aja. Bahkan sebagian dari kita mungkin ada yang nggak tahu dari sebagian. Iya, memang orang Islam sendiri ya mungkin ada yang tahu itu apa maksudnya alif zaidah, alif taukid itu maksudnya apa. Orang barat tuh kenapa kok begitu tekunnya gitu loh. Mencari-cari tentang dokumen kitab suci orang lain, cari manuskrip-manuskrip kuno, meneliti siang, pagi dan malam. Satu, mereka itu difasilitasi. Fulusnya itu banyak penelitian beginian tuh. Tanya deh kalau punya teman kawan di Eropa gitu, studi Islam di Eropa, yang penelitian-penelitian besar itu fulusnya besar. Duitnya gede. Ya, orang barat punya itu. Coba sekarang antum meneliti di kampus di Indonesia misalnya atau di Timur Tengah. Mau meneliti tentang ini, ngajuin proposal. Saya butuh 350 juta untuk penelitian ini. Ya Allah, ijroatnya itu sampai kemana-mana ya kan? Ya enggak? Jangan kan segitu. Ijroat buat apa tuh kira-kira? Itu aduh astagfirullahaladzim, lamanya minta ampun. Saya aja nunggu mau sidang nih, nunggu muafakoh udah hampir mau sebulan. Nggak tahu kabarnya kayak gimana. Itu koreksi buat diri kita ya. Kalau pengen maju itu jangan mempersulit hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Orang bisa bikin malas. Kalau nggak kuat-kuat semangat banget gitu ya kira-kira. Aduh kok begini-begini amat sih belajar. Udahlah pusing. Orang barat tuh nggak begitu. Orang barat tuh punya perhatian serius sama namanya science. Science as science ya. Pengetahuan sebagai pengetahuan. Mereka mencintai pengetahuan sebagai pengetahuan dan didukung dana besar-besaran. Apakah mereka mengkaji karena ingin menjatuhkan Islam? Enggak semuanya. Ada yang memang mengkaji karena mereka kecintaan terhadap pengetahuan aja. Mereka belajar bahasa Arab karena mereka mencintai pengetahuan itu, dididik sama orang-orangnya untuk mencintai pengetahuan. Cuman kadang kesimpulan-kesimpulan mereka itu disalahgunakan sama orang-orang yang punya kepentingan untuk menjatuhkan Islam gitu, ngerti nggak? Ini orang-orang Kristen itu kalau baca Munim Siri, wah dia punya banyak alasan-alasan untuk meragukan Islam, ya nggak? Sejarah nabinya diragukan, sejarah kitab suci diragukan, kesalahan-kesalahan dalam kitab sucinya dia katakan kesalahan kan, kontradiksi dimunculkan dan lain-lain, diambil sama orang Kristen. Nih orang Islam nih, kamu bilang agama begini begono ya? Ini orang Islam yang bilang nih, ya kan? Kayak gitu. Ada dukungan material, ada iklim keilmuan yang hidup memang di barat itu. Makanya dulu saya punya dosen lulusan Jerman, almarhum Profesor Hamdi Zakzuk. Beliau 6 tahun di Jerman. Lihat ya, cuman beliau karena udah rosikh gitu ya, meskipun ada sedikit gagasannya yang sedikit bermasalah, tapi udah kita nggak bicara itu. Beliau itu di kelas ya, lihat didikan orang barat. Salah satu positifnya aja ya, nggak berarti orang barat itu jelek semuanya, ada sih positifnya. Itu beliau 15 tahun menjadi menteri wakaf di era Mubarak, nggak tergantikan oleh seorang pun. Orangnya zahid gitu ya, itu kantor beliau pertama kali masuk, ketika beliau keluar nggak ada yang berbeda, nggak ada yang direnov sama sekali. Aimah Auqaf yang muda-muda itu dimunculkan ke publik, didorong, dikasih motivasi. Banyak itu orang-orang Aimah Auqaf yang bersaksi beliau itu wazir yang benar-benar ideal gitu kira-kira lah. Di kelas, saya bicara kelas ya, di kelas itu beliau sangat disiplin. Udah jabatan beliau itu banyak, menteri wakaf, anggota Majlis A'la, Rois Jamiah Falsafiyah Misriyah, Udhu Hayat Kibarul Ulama di Azhar, kemudian Rois Baitul A'ilah yang menaungi Kristen dan Islam di Masyayikh Azhar, itu beliau ketuanya. Rois Hiwar Bainal Adyan di Al-Azhar, Rois. Orang sesibuk itu masih bisa nulis kurang lebih 25 buku, bahkan mungkin lebih dari itu. Sesuai daftar saya itu 25 buku. Ketika dijadiin amal kamilah itu 10 jilid begini. Pernah antum lihat pejabat di Indonesia kayak begitu? Bikin buku 15 jilid begitu. Nulis di kolom, di Al-Ahram, di kolom ini, di luar Islami, di koran mana tuh, Syarqul Awsat apa mana gitu, dengan kemudian dikumpulkan karya 10 jilid. Di kelas beliau tuh gak boleh ada satupun yang masuk setelah saya. Disiplin orang.
Kalau ngajar di kelas nih, ngajar filsafat, di samping baca buku beliau yang di Rissalah Filsafah Hadisah itu, dibawa buku-buku filsafat dari barat. Yang saya masih ingat itu buku filsafat tipis punya Descartes, punya Descartes, bukunya tipis begini. Beliau bilang, hadzal kitab ala raqab min sighari hajmi yahuzzul urba kullaha. Ini pernah menggemparkan jagat Eropa. Ini Descartes ini pemikirannya begini tuh, membangkitkan semangat intelektual gitu ya, orangnya energik, disiplin. Pas waktu saya ke Maktabah Iman, Dr. Muhsin itu yang punya Maktabah Iman, beliau pernah bilang sama saya, apa itu rahasianya Dr. Hamzah itu 90 tahun ya beliau wafat. Itu jalannya nggak pakai tongkat loh. Jalannya nggak pakai tongkat. Sampai usia mau wafatnya beliau masih menjabat jabatan itu tuh. Apa rahasianya kata beliau itu? Makan, minum, tidurnya itu benar-benar disiplin, dijaga. Dijaga sedisiplin mungkin. Waktu saya masuk di kelas, ada orang nawarin kopi, beliau nggak minum kopi. Nggak minum yang manis-manis. Disiplin orangnya. Kedisiplinan itu yang mungkin beliau pelajari ketika beliau belajar tuh di tempat orang-orang barat. Memang ada itu gitu loh, ada spirit semacam itu. Orang di Timur Tengah. Jam 6 pagi, waduh, hidup di alam mimpinya masing-masing kan. Banyak kisah-kisah tuh yang saya diantaranya beliau, oh ya gini ini satu nih, ini keteladanan beliau yang sampai sekarang tuh saya secara pribadi nggak bisa neladani ini. Beliau itu diundang seminar ke berbagai forum internasional, nggak cuma di Arab, nggak cuma di London, ke Madrid, ke Vienna. Beliau bicara di biografinya, karena beliau nulis buku juga itu Rihlatu Hayati. Pernah diundang kata ke Napoli. Ke Italia, ke Madrid, kemana-mana. Nah terakhir tuh, bukan terakhir, pernah beliau itu diundang ke Malaysia. Yang ngundangnya itu ngasih cash, ngasih uang sekitar $10.000. Hitung $10.000. Sebenarnya awalnya nggak $10.000, awalnya itu $1.000 gitu kira-kira, atau sekian dolar tertentu. Beliau nolak, saya nggak mau. Memang prinsipnya beliau dari dulu, al-ilm la yuba wa la yushtara. Beliau ngajar tuh nggak dapat gaji. Hatta bukunya yang Tamhidil Falsafah yang jadi muqarrar di Azhar itu, beliau nggak pernah tahu kata itu buku cetakan keberapa, dicetakan Darul Ma'arif. Pernah katanya dihubungin sama kampus di Ummul Qura, meminta 5.000 eksemplar bukunya Habib Zakzuk ini. Beliau sendiri nggak tahu katanya, bukunya itu udah cetakan keberapa. Dikirim sama penerbitnya aja, beliau nggak mau tahu. Gak pernah nerima uang dari hasil menyebarkan ilmunya, karena sudah kaya kan, udah jadi pejabat, udah mapan, ngapain lagi bicara begituan. Dikasih uang beliau nolak, terus panitianya itu katanya merasa nggak enak, jangan-jangan kekurangan sekelas wazir kan, hayat kibarul ulama di Azhar, aduh takutnya kurang, ditambahin, terakhir itu $10.000, ditolak juga itu duit $10.000. Terus nanya on ini, kira-kira begini, oh ya gimana, takutnya kekurangan atau gimana gitu. La ya ibni, la. Hada mabda'i. Ala ilm la yuba wa la yushtara. Saya enggak nolak, la arfud hada. Lakin ana indi mabda, ala ilm la yuba wa la yushtara. Udah. Setegas itu prinsipnya. Bayangkan coba, kepribadian macam apa itu yang bisa begitu. Perpaduan dari hazanah keilmuan yang beliau terima di Al-Azhar dengan pola kedisiplinan orang-orang barat, keteguhan orang-orang barat itu, kedisiplinan secara keilmuan, secara pribadi. Dan beliau nikahnya sama siapa coba? Sama teman kampusnya. Orang Jerman. Istri beliau itu orang Jerman. Gak bisa bahasa Arab. Orang Kristen. Baru tahu ya. Istri orang Kristen, tapi dia kemudian masuk Islam. Di tangan Syekh Abdul Halim Mahmud waktu beliau jadi Ghanem Syekh Al-Azhar. Istrinya dari itu pernah difitnah beliau itu nikah sama orang Kristen gitu kira-kira. Nikah sama orang kafir gitu kira-kira lah. Enggak, beliau itu menikah setelah istrinya masuk Islam di tangan Syekh Abdul Halim Mahmud. Tapi mu'alaf gitu istrinya. Punya anak 1. Anaknya mungkin sudah pergi ke Jerman dengan istrinya. Dia punya anak 1 dong. Itu orang-orang barat.
kajian-kajian di sana maju karena memang sokongannya kuat, sokongan fulusnya kuat, iklim keilmuannya ada, kedisiplinannya ada. Cuman mereka nggak mengkaji secara sudut pandang orang beriman gitu loh. Makanya mereka nggak bersoalkan yang beginian itu. Nah, masalahnya mereka itu kadang menduga kita ini orang-orang timur, orang-orang muslim itu beragama dengan cara mereka gitu loh. Yang isinya itu dogma-dogma aja. Oh, enggak begitu. Kita ini kalau nolak kayak beginian, dasarnya bukan iman. Kita itu punya metode keilmuan yang bertolak belakang dengan metode kayak begini, yang hayalannya begini aja. Yang metode hayalan begini gitu ya. Itu yang perlu Anda luruskan kalau pulang ke Indonesia gitu. Kita orang Islam itu kalau menolak gagasan ABCD itu bukan hanya karena kita percaya A itu bertolak belakang dengan B, bukan. Memang kita punya metode keilmuan yang sudah mapan. Kalau Anda nggak mengindahkan ini, kajian Anda itu nggak ilmiah pada akhirnya. Gitu kira-kira ya. Saya kira begitu. Ya tugas kita lah orang timur supaya gimana caranya bisa punya semangat yang sama. Berapa hari kamu tuh baca buku kayak dalam seminggu? Berapa kali dalam seminggu baca buku? Berapa buku yang sudah dihatamkan bulan kemarin? Allahu a'lam bissawab. Gak tahu kan? Orang barat nggak begitu. Orang barat punya semangat. Makanya beliau sendiri bilang di sini ya, bahwa orang barat itu punya sisi kemajuan dalam apa? Dalam pengetahuan induktif. Sains modern itu kan basisnya induksi. Maju kan orang barat kan? Diakui gitu sebagai bentuk objektivitas. Barat itu punya kemajuan dari sisi itu. Cuma kalau udah bicara agama, mereka nggak punya otoritas. Karena nggak punya metodenya. Ngerti nggak? Bicara sains, bicara pengetahuan modern, bicara teknologi, bicara hal yang semacamnya itu, bicara artificial intelligence gitu ya, AI itu, mereka itu punya itu. Yang bikin Google dan lain itu mereka, iya kita akui itu. Cuma kalau bicara agama, makanya kalau pengen sekolah di barat, jangan ngambil jurusan agama. Jangan ngambil jurusan agama, Anda belajar bukan kepada ahlinya gitu loh. Kecuali kalau Anda pengen meluruskan pandangan mereka, ambillah jurusan-jurusan yang memang menjadi keahlian mereka. Dalam bidang politik lah misalnya, dalam bidang sains lah, sosiologi kah, dalam bidang pendidikan kah misalnya. Biar kita tahu nih pendidikan orang barat kayak gimana, timur kayak gimana dan seterusnya. Terus saya pernah nulis kayak begitu di Facebook, itu dihujat sampai ratusan orang, disangkanya, masih ingat ya dulu, yang UIN itu. Saya nyebut nama kampusnya. Iya kan, dulu kalau bisa tuh kata saya, kalau ada kader-kader UIN yang berbakat, jangan dikirim ke barat buat jurusan agama lah. Jurusan yang lain aja. Saya nggak melarang orang belajar ke barat. Cuma kalau pengen sekolah di barat, coba jangan jurusan agama gitu loh. Terus saya bilang, suka bikin ribet kalau pulangnya. Kecuali kalau basisnya sudah matang. Basis keilmuan syariatnya sudah matang. Logikanya main, nahwu, sorof sudah dia telan semuanya. Kalau ada orang barat bilang begini begono, dia udah punya imun gitu loh, ngerti nggak? Kan adil ya sebenarnya kan? Dimatangi dulu. Adapun orang lulusan pesantren 6 tahun, belajar kitab-kitab dasar, belajar di kampus, belajar cuma diktat-diktat bikinan dosennya, dikirim ke barat, pulang bikin ribet kan, kayak gitu maksudnya. Kalau mau ke barat, udah belajar yang selain agama aja, yang berbakat itu, biar pulang tuh nggak bikin ribet. Agama mah harus dipelajari dari ahlinya. Ahlinya siapa? Ya ulama. Ulama dari mana? Dari orang-orang yang punya sana keilmuan yang jelas dari orang-orang sebelumnya. Di mana itu? Di Timur Tengah. Emang agama kita awalnya dari Arab kok, akui itu. Agama kita dari Arab awalnya. Mengalir, bersambung sanad. Sekarang sanad itu dari mana munculnya? Di Timur Tengah. Kita kalau ngomong begini, Anda egois sekali ya. Seolah orang Timur Tengah paling punya. Yang menarik. Tahu Profesor Ismail Fajri Alatas? Yang dekat dengan Habib Lutfi itu. Kalau beliau sih nggak terlalu banyak penyelewengan ya. Beliau jadi profesor di New York University, associate profesor kalau nggak salah, profesor saya lupa. Beliau bilang begini nih, ini orang barat sendiri yang bilang, orang lulusan barat itu, lulusan Islamic Studies di barat itu, nggak usah sok-sokan paling tahu tentang Islam. Apa alasannya beliau? Alasan beliau itu apa? You are not trying to do that. Anda itu nggak dididik oleh kampus Anda itu untuk menjadi ulama yang hakiki, yang memahami Islam sebagaimana adanya. Orang barat itu mengkaji Islam sebagai realitas sosial. Paham nggak? Agama sebagai objek kajian, sebagai realitas sosial, bukan sebagai sesuatu yang dipelajari sesuai dengan manhaj yang
Kita pelajari itu, ngerti nggak? Ada kutub mubtadiin, mutawassitin, muntahin, ada manhaj, ada kaidah fulan, kaidah begini. Mereka nggak belajar begitu. Mereka bicara agama, melihat agama sebagai sebuah fenomena aja. Karena itu kalau bicara Islam tuh orang itu jangan sok-sokan katanya. Jangan sok-sokan belajar ini menurut saya Islam begini, enggak. You are not trying to do that. Kamu tuh nggak di training sama para orientalis untuk bicara begituan. Anda bicara sejarah agama. Bukan bicara tentang doktrin keagamaan sesuai dengan metodologi yang sahih. Kalau pengen tahu bagaimana agama diterjemahkan secara tepat, rujuklah penjelasan para ulama yang sejak awal di training untuk menjadi ulama, menghafal kitab fulan, menghafal kitab ini, menghafal kaidah ini, hafal Quran, paham kaidah penafsiran, paham kaidah logika, dilahirkan kesimpulan-kesimpulan tentang agama. Itu yang didengar. Lihat bentar ya, di podcastnya beliau dengan istrinya Samara Amani itu dia bilang begitu. Jangan sok-sokan orang lulusan barat itu bicara nih Islam begini, Quran bilang begini. Itu kalau dilihat dari sudut pandang, kalau dilihat dengan sudut kajian begini, kesimpulannya begini. Apakah itu mencerminkan Islam sebagaimana adanya? Nothing, nggak ada. Mereka nggak punya otoritas itu. Karena itu katanya Walid Saleh, seorang profesor yang disegani itu, yang punya banyak penelitian, namanya Walid Saleh, di Universitas Toronto. Ketika ditanya apakah dia seorang mufassir, kata beliau, no, I am historian of tafsir. Saya bukan mufassir, saya seorang sejarawan ilmu tafsir. Nah, beda. Mufassir itu punya kemapanan pengetahuan terkait kaidah penafsiran, kaidah kebahasaan, kaidah ini, kaidah usul fikih, kaidah dan lain-lain, nafsirin Quran. Kalau sejarawan tafsir itu neliti. Nih loh, ada mufassir abad sekian, nih kajian-kajiannya begini, tafsirannya begini. Sejarah, studi sejarah tafsir itu beda, bukan mufassir ya. Orang barat itu di training untuk mengkaji agama sebagai wawasan umum aja, sebagai fenomena umum yang dikaji berdasarkan sudut pandang mereka sendiri. Makanya kalau dengar mereka ngomong, gak usah ditelan-telan begitu aja, gitu ya. Dan kalau ulama yang bilang, saya kira begitu ya, saya cukupkan demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.